Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa wafiqna taufiqas salihin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menghatamkan syarah Matan Waraqat. Matan Waraqat punya Imam Haramain dan syarahnya adalah Imam Mahalli. Dua pembesar dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebelum kita menuju khataman, saya ingin flashback sekilas tentang kemarin yang mungkin pembahasannya kurang lengkap. Yaitu yang pertama tentang hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya kalau kamu datang kepada Nabi, maka hendaklah didahului dengan sedekah, ya. Bukan hadis itu ya, maaf. Al-Quran itu. Gimana? Kalau Allah Ta'ala, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Ini di bab nasih mansukh, yang mana ini adalah nasih tanpa badal. Kita sekilas mengulang karena ini memang kemarin pembahasannya atau penjelasannya kurang lengkap. Di sini jelaskan, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Ketika kamu hendaknya menghadap Nabi, sowan ke Nabi, maka kamu harus bersedekah dulu. Untuk sowan syaratnya sedekah. Kemarin sudah saya singgung bahwasanya Nabi kan tidak menerima sedekah. Ya. Oleh sebab itu, maksudnya sedekah ini bukan untuk dikasihkan Nabi, tapi sedekahnya ini adalah sedekah dulu ke orang fakir miskin, baru menghadap kepada Nabi. Ya. Jadi bukan Nabi yang menerima sedekah. Nah, ini yang pernah saya bilang juga, ini mungkin dipakai tradisi di kiai-kiai Jawa. Bukan kiainya ya, tapi orangnya. Orang yang sowan pada kiai itu membawa sesuatu. Seperti ketika orang itu mau sowan kepada Nabi. Bedanya kalau Nabi tidak memakan sedekah tersebut. Kalau kiai tersebut boleh menerimakan. Selagi itu bukan zakat fitrah atau zakat wajib, boleh menerima sedekah atau hadiah. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi bukan kok di sini Nabi menerima sedekah. Nah, ayat ini tuh dimansuh, hukumnya dimansuh tanpa ada badal. Salah satu sebabnya dimansuh, tadi malam saya baca di tafsir At-Tabari itu, setelah adanya kewajiban bersedekah dulu sebelum menghadap kepada Nabi, tidak ada yang sowan pada Nabi. Cuma satu, Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mau sowan, sedekah dulu, baru itu sowan.
Selain itu enggak ada. Oleh sebab itu dimansuh asfaktum dan seterusnya itu ayatnya itu. Apakah kamu takut fakir kalau dengan sedekah itu? Al-ana khafafallahu alaikum. Setelah itu udah wajiblah bagi kalian. Asfaktum an tuqaddimu. Nah itu dinasih dengan asfaktum an tuqaddimu ila akhiril ayat. Jadi itu yang ingin saya bahas. Terus ada lagi pembahasan. Ini flashback sebentar biar kita hatam ini dengan memenuhi hak dari kitab ini, kita tidak mengurangi penjelasan. Yang kedua tentang penjelasan ta'arud, pertentangan. Apabila tidak diketahui dalilnya, maka tawakuf. Di antara permasalahan yang disebut itu adalah ketika Nabi ditanya, apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap perempuan ketika dia haid, dijawab sama Nabi, ma fauqal izar, yang di atas izar, sarung atau pakaian bawah. Rawahu Abu Dawud. Wajah annahu qol, tapi juga Nabi berkata, isna'u kulla syai' illan nikah. Lakukan semua kecuali nikah. Berarti yang dilarang cuma nikah, yang dilarang ya kan. Tapi boleh yang tahtal izar juga boleh selagi bukan nikah atau jima. Paham ya? Ini kan bertentangan. Pokok izar nggak boleh bawahnya, tapi di isna'u ini boleh. Nah, dalam keterangannya Imam Mahali di sini dijelaskan, wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqal izar. Di antaranya adalah isna'u kulla syai'in illa nikah, min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqal izar. Di antaranya isna'u kulla syai'in itu adalah wate di atas izar. Nah, ini apa bedanya dengan hadis yang sebelumnya kan? Nah, ini kata Syekh Said Huda itu, ini mungkin sahu dari syarih dari Imam Mahalinya. Kalau kita salah tulis lah bahasanya gitu, sabkul qalam. Syarihnya bilang fima tahtal izar, bukan foko. Biar jelas pertentangannya. Kalau fokol izar ya, ini dengan hadis yang tadi udah selesai. Di sini maka kemarin waktu saya baca itu kayak janggal gitu kan. Wa min jumlatihi al-wat'u fi ma fawqal izar. Paham ya? Jadi di sini tuh ada mungkin kesalahan tulis ya. Seharusnya fi ma tahtal izar. Min jumlatin nikah itu al-wat'u fi ma tahtal izar. Karena itu yang dilarang. Kalau fawqal izar apa dinamakan jima juga kalau di atas al-wat'u fi ma fawqal izar. Itu pembahasan. Terus apa lagi kemarin? Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Tapi bentar, saya lihat karena saya tulis di udah, kayaknya sepertinya cuma itu aja yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjut. Baik, kita lanjut ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab taklid dan ijtihad. Wa taklidu taklid qabulu qaulil qaili bila hujjah, menerima perkataan orang yang berkata tanpa hujjah yatkuruha,
yang ia sebutkan. Maksudnya orang yang lebih pintar. Itu taklid. Menerima perkataan orang lain tanpa hujah. Contoh ada orang tanya, apa hukumnya yang agak rumit coba. Apa hukumnya vaksin gitu kan? Dibilang boleh tanpa nyebutin dalil. Itu taklid namanya. Kalau tahu dalilnya bukan taklid. Kalau dia tahu dalilnya dan bisa memahami dalilnya, itu mustahil. Jadi permasalahan taklid ini udah ada sejak zaman Nabi. Jadi jangan dibilang cuma sekarang aja kita itu bertaklid itu. Zaman Nabi udah ada taklid itu. Sahabat apakah semua itu pintar? Enggak. Di zaman Nabi juga ada namanya fuqaha sahabat. Setelah Nabi meninggal, ada para fakih-fakih sahabat, tempat bertanyanya para sahabat yang lain yang di bawah derajatnya, kecerdasannya itu. Jadi sudah fitrah manusia, ada yang pintar, ada yang bodoh. Namanya bodoh, tanya kepada yang pintar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi taklid dan taklid dan istihad itu adalah termasuk udah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Orang yang nggak tahu mengikuti orang yang pintar. Memang sudah seperti itu sunatullahnya. Oleh sebab itu, saya Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhadithu Syariah Al-Islamiyah tersebut. Tidak bermadhab itu paling bahaya-bahayanya bid'ah Tuhadithu Syariah Al-Islamiyah, yang mengancam syariah Islamiyah. Orang yang tanpa bermadhab. Maksudnya tanpa bermadhab itu apa? Kembali Quran dan Sunnah. Itu tanpa bermadhab. Jadi semua itu nggak boleh ikuti orang lain. Yang kita ikutin adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini bahaya, kata saya Ramadan Al-Buti. Bahayanya gimana? Coba, orang itu kan ada yang belajar ilmu agama, ada yang udah belajar masih nggak paham. Ada yang nggak belajar sama sekali. Para petani, orang yang di warteg depan, warteg syar'i, pakai cadar itu. Coba tanyain gitu kan. Apa dalil dari ruku? Nggak akan tahu. Mereka kok disibukkan dengan dalil nyari Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka nggak akan kerja. Toh kalau mereka dikasih dalil, mereka tidak akan bisa memahami dalil tersebut. Karena memahami dalil harus tahu nasih dan mansukh, khos, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu. Semuanya maksudnya. Oleh sebab itu, yang memang ahlinya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, wajib kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Yang bukan ahlinya, apa yang dilakukan? Ngikut, ngekor. Mereka yang meniadakan bermadhab atau taklid, yang istilahnya berselukan kembali Al-Quran dan Sunnah itu, mereka sebenarnya tidak menyuruh orang kembali Al-Quran dan Sunnah, tapi menyuruh orang untuk mengikuti dia. Iya kan? Soalnya apa? Mereka memaksakan kehendak mereka. Salat itu seperti ini di Al-Quran dan Sunnah itu. Kamu harus seperti ini. Lihat ini Al-Quran dan Sunnahnya. Padahal di sana kan barangkali itu mansukh. Barangkali itu apa? Mereka yang anti madhab sebenarnya dia itu menjadikan dirinya itu sebagai panutan madhab dari orang lain. Menuntut orang lain itu taklid dia. Itu kitabnya sangat panjang sekali deh. Saya Ramadan Al-Buti dalam kitabnya
al-madhabiyah atau bid'atin tuhbitu syariat Islam. Di sana diantaranya ada perdebatan antara Syebuti dan Albani. Ketika Syebuti ditanyain, kenapa kamu kok ikut Syafi'i? Kamu mewajibkan satu madhab pada dirimu. Kenapa enggak sekalian Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki semuanya? Kan enggak ada kewajiban dari syariat kamu itu harus mengikuti Syafi'i aja. Dijawab sama saya Budi gitu kan. Kamu bacanya apa? Al-Quran. Qiraah Hafs an Hasim. Loh, kenapa kamu mewajibkan dirimu untuk membaca Al-Quran pakai qiraah Hafs an Hasim? Kenapa kamu nggak baca qiraah Ibn Katsir? Kenapa nggak kamu baca ini? Ya saya nggak bisa kok qiraah Ibn Katsir katanya. Saya nggak bisa qiraah yang lain. Saya cuma bisa qiraah ini. Begitulah kita. Kita bukannya kok nggak mau pakai madhab Hanafi, nggak mau pakai madhab Maliki. Karena kita sejak kecil ya belajarnya Syafi'i. Yang kita pahami Syafi'i, makanya kita bermadhab Syafi'i. Kalau kita belajarnya madhab Hanafi, ya belajarnya madhab Hanafi. Adapun kita bisa semua madhab, Syafi'i bisa, Maliki bisa, Hanafi bisa, ini susah. Yang Syafi'i aja coba kalian saya tanyain tentang permasalahan di madhab Syafi'i aja, belum bisa jawab. Itu gimana mau langsung kok ke Hanafi, Maliki dan yang lainnya? Jadi kita nggak mewajibkan harus ikut Syafi'i, bukan. Itu kemampuan kita, sebagaimana kemampuan kita untuk membaca Al-Quran hanya pakai satu qiraah, yaitu kemampuan kita. Bukan kita melarang untuk memakai qiraah yang lain. Itu debatnya di antara debat saya ketemu dengan Al-Butiri. Hanya udah meninggal. Ada kitab lagi tentang taklid itu. Kitabnya Syekh Al-Qusairi. Bukan Al-Qusairi, Al-Kautsari. Syahid Al-Kautsari. Beliau menulis kitab juga Al-Madhabiyah Qondaratun Al-Ladiniyah. Tak bermadhab itu jalan menuju tidak beragama. Karena namanya tidak bermadhab berarti dia tidak boleh mengikuti perkataan orang lain. Gurunya juga, sama gurunya juga, dia harus meneliti kebenarannya, apakah benar atau tidak ini dalilnya dari pemikiran dia. Itu kalau orang yang bukan ahli ijtihad, apa yang terjadi? Ya, dia bisa nggak punya agama, ngawur agamanya. Jalan menuju kepada tidak beragama. Oleh sebab itu, saking pentingnya pembahasan taklid dan ijtihad di sini disebutkan oleh para ulama ini. Taklid itu apa? Menerima perkataan orang lain tanpa hujah, itu taklid. Kita dengar dari kiai, zakat fitrah wajib, ukurannya sekian. Kita tahu dalilnya. Kita tahu dalilnya ukurannya sekian itu apa. Nggak tahu, ya udah kita lakukan aja. Ini namanya taklid. Falahada, menurut definisi ini, qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima perkataan Nabi fima dzakarahu minal ahkam, ketika Nabi menyebutkan hukum-hukum. Dalam nusolah itu lagi sama taklidan, tidak dinamakan taklid. Di sana ini sama ya. Kalau di cetakan saya ada, kalau di sini memang nggak ada. Bedanya gini, ntar di bawah ada keterangan selanjutnya. Kalau saya lebih condong layu sama taklidan. Karena apa? Karena kalau kita menerima perkataan Nabi, Nabi kan yang membawa syariat, ya kan? Nabi kan dari wahyu. Jadi kita ada dalilnya. Dalilnya perkataan Nabi itu. Ini berlaku runtutannya itu ntar kalau ketika Nabi meninggal, kita menerima perkataan Nabi. Ini kan qabulu qaulin Nabi. Kita menerima Nabi. Perkataannya. Apakah kita bisa mencernanya? Nah, ini kan butuh tugas mustahid. Mustahid kalau bisa menerima perkataan Nabi dan mengamalkannya, berarti kan udah dipilih-pilih nasih mansunya. Itu bukan taklid. Ya.
Ntar di bawah akan dijelaskan biar lebih jelas. Kenapa kok lagi sama taklidan? Wa minhum. Soalnya ini untuk mengcover definisi yang pertama. Qaulul qail bila hujjah, tanpa hujjah. Nah, kita menerima perkataan Nabi itu dengan hujjah atau tanpa hujjah. Ini nanti dijelaskan setelah ini. Wa minhum man qala, sebagian ada yang berkata at-taqlidu qabulu qaulil qail wa anta la tadri man min aina qalahu. Taklid adalah kamu itu menerima perkataan orang berkata. Wa anta la tadri, kamu tidak tahu. Min aina qalahu, dari mana dia berkata? Apakah dari hadis atau dari sunnah? Hadisnya apa, dasarnya mana? Itu taklid. Ai la ta'lam ma'khadahu, la ta'lam kamu enggak tahu ma'khadahu, sumbernya. Fi dzalika. Nah, ini dibahas lagi nih. Tadi perkataan kita menerima perkataan Nabi apakah taklid atau tidak. Fa'in kunna, kalau kita katakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi karena yaqulu bil qiyas, Nabi pernah mengkias. Artinya Nabi mujtahid, pernah istihad. Ini perbedaan ulama. Apakah Nabi itu istihad atau tidak? Ada yang mengatakan Nabi itu istihad dalam hal yang tidak ada wahyu dalam, belum ada wahyu, belum turun wahyu. Nabi itu mujtahid, istihad kalau memang itu tidak ada wahyu, di masa-masa belum ada wahyu. Nah, ijtihadnya Nabi itu pasti benar. Hanya saja benar kan belum tentu cocok. Tahu maksudnya? Maksudnya itu benar, hanya saja kan belum tentu itu yang diinginkan atau itu yang paling baik. Sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti itu, kalau Nabi berkata, meskipun itu dari ijtihadnya, umat itu wajib melakukannya. Kenapa? Kenapa kok wajib melakukannya? Kan menunggu Rasulullah kan. Biasanya Rasulullah kalau istihad itu ada Al-Quran yang turun, mengiyakan atau mengganti, bukan seperti itu. Jadi kan ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Bukan tidak kemungkinan salah, bukan. Tidak sesuai dengan yang akan diwahyukan oleh Allah. Orang mungkin berkata, ya udah kalau seperti itu ya, kalau Nabi istihad, kita diam aja nunggu wahyu tiba. Kalau wahyunya mengiyakan, kita melaksanakan. Kalau wahyunya mengganti, berarti kita ikut wahyu. Nggak boleh. Nggak boleh kita berkata seperti itu. Kenapa? Ibarat Nabi istihad. Itu ibarat kalau dalam dalam dunia militer, itu kan ada prajurit, ada komandan, langsung ada komandan yang lebih tinggi. Kalau kamu diperintah oleh komandan, saya umpamanya, komandan saya lebih tinggi itu Ustaz Heri. Kamu, saya bilang, sekarang semua pasukan ke Tanah Abang. Kamu wajib patuh atau enggak? Wajib. Jangan bilang, loh, barangkali perintah saya ini salah. Nunggu komandan atas. Kalau komandan atas mengiyakan perintah saya laksanakan. Kalau komandan atas, jangan, itu enggak, kurang tepat itu. Setengahnya aja, jangan semuanya. Itu baru kita laksanakan. Apakah seperti itu? Tidak. Perkataan saya ini wajib kalian lakukan. Terlepas itu salah atau tidak. Karena kalian tuh kewajiban kalian dan mematuhi saya, bukan mematuhi komandan atas. Nah, pertanggungjawaban itu antara saya dengan komandan atas. Kalau memang saya salah, saya ditegur, entar saya revisi. Itu pertanggungjawaban saya dengan komandan yang lebih atas. Tapi kalian wajib patuh sama saya. Itu di dunia militer terkenal itu. Gak boleh kalian tuh entar aja nunggu perintah dari komandan yang lebih atas. Gak jalan kan? Nah, Nabi seperti itu. Nabi kalau udah bilang kalian wajib, dan itu udah benar. Dan itu juga dibenarkan oleh Allah. Hanya saja ntar Allah ngasih turun kalau memang bertentangan, dikasih tahu seperti ini. Itu ya tentang
ijtihad Nabi itu. Tapi ada ulama yang berkata tidak, Nabi tidak ijtihad. Soalnya dalilnya pada Al-Quran kan wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsu. Semua yang keluar dari lidah Nabi yang mulia, dari mulut Nabi yang mulia itu adalah wahyu. Nah, ini perbedaannya. Kalau Nabi mustahid, kita mengikuti perkataan Nabi namanya taklid. Karena mustahid kan berarti kita tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau Nabi, menurut qaul, Nabi itu tidak ijtihad, tapi semua yang dibawa Nabi adalah wahyu, berarti kita ngikutin Nabi bukan namanya taklid. Karena kan kita tahu wahyu itu pasti yang dikatakan Nabi adalah wahyu. Berarti kita tahu sumbernya. Nah, kita kembali ke atas. Fa'ala hada qabulu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakarahu minal ahkam. Disebutkan dalam ahkam itu. Apa namanya? Taklid atau tidak? Layu sama taklidan. Kalau ngikutin kalau memang itu adalah dari wahyu. Tapi sama taklidan kalau itu istihad. Nah, jadi ini ditafsir ya. Kalau saya condong yang di atas itu layu sama taklidan. Karena secara umum kan ini. Bahasanya Nabi kan dari wahyu. Istihadnya kan jarang. Apalagi tentang hukum. Sepertinya itu. Saya ada cetakan yang layu sama. Itu saya lebih paham di situ. Tapi di beberapa cetakan memang sama, kayak di sini cetakan saya, cetakan PDF satunya juga. Kalau memang bingung di atas sama atau sama, kita tafsir aja di bawahnya kan ini. Fain kunna inna nabiyya kana yaqulu bil qiyas. Nabi mengatakan qiyas bi ayastahida beristihad. Fa yujuzu ayyusamma qabulu qaulihi taqlidan. Istihad berarti kita nggak tahu. Barangkali itu dari Al-Quran atau pakai istishab atau apa nggak tahu. Taklid qabulu qaulil ghairi bila hujjah. Istimali ayyakunna min istihadin. Karena bisa saja apa yang dikatakan Nabi adalah istihad. Meskipun kadang dari istihad, kadang dari wahyu kan. Mungkin wahyu juga diistihadi sama Nabi. Sama kosnya dan sebagainya. Makanya ini bisa taklidan. Wa in kunna, kalau kita berkata innahu bahasanya Nabi la yastahid, tidak beristihad. Wa inna ma yaqulu an wahyin, tetapi Nabi berkata dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, Nabi enggak berbicara anil hawa dari wahyu. In huwa illa, itu dia adalah wahyun yuha, yang diwahyukan. Fala yusamma qabulu qaulihi taqlidan, maka tidak dinamakan menerima perkataan Nabi, tidak dinamakan taklid. Paham ya? Mungkin sebab perbedaan nuswa itu tadi. Apakah itu Islam taklidan atau Islam taklidan? Karena belum ditafsir. Lebih jelas di bawahnya. Paham itu taklid? Jadi taklid itu saya ulangi lagi. Taklid itu menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu taklid. Jadi jangan dipaksa orang awam itu mana dalilnya. Dia itu meskipun dikasih dalil belum tentu paham. Malah bisa gara-gara mana dalilnya ini, orang awam dikasih dalil, akhirnya dia malah terbaca ternyata itu salah dalilnya. Contoh dikasih hadis di Sahih Bukhari, ini hadis di Sahih Bukhari loh. Bahasanya orang dewasa itu kalau rodok sama perempuan itu jadi mahram. Oh, berarti lihat, boleh. Ternyata itu kalau kita itu maaf ini di bulan puasa lihat. Rodok ke perempuan dewasa itu boleh. Ini dalilnya ada. Habis itu jadi mahram. Tapi kalau niatnya ingin berbuat yang tidak baik, zina dan mesum, nggak boleh. Tapi kalau rodok boleh, ini hadisnya. Parah kan? Orang awam gimana? Iya akhirnya. Itu bahayanya. Jadi orang awam itu jangan dijajalin dalil. Salah perkataan orang itu, Ustadz ini itu dalilnya mana gitu. Jangan tanya dalil, kitab fikihnya mana. Kasih mati fikih ini.
Soalnya kamu itu belum sampai taraf memahami dalil. Memahami kitab fikih aja belum paham, mau memahami dalil. Baik. Wa amal istihadu. Adapun istihad, fawabatul lus'i, mengerahkan kemampuan fi bulughil gharad, untuk mencapai tujuan al-maksudi. Yang dimaksud istihad adalah mengerahkan kemampuan untuk sampai pada tujuan dimaksud. Kalau istihad di sini istihad karena kita bahas usul fikih, berarti istihadnya dalam ingin mengetahui hukum fikih. Fikih apa definisinya? Kemarin di awal, ma'rifatul ahkam asy'ariyah min tariqihi al-istihad, ya kan? Tariquhu al-istihad. Itu fikih. Kalau di kitab lain itu al-ilmu bil ahkam asy'ariyah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu adalah fikih. Fikih berarti ilmu, ya kan? Ilmu tentang hukum-hukum atau mengetahui hukum-hukum itu fikih. Istihad tujuan. Nah, ijtihad itu mengeluarkan kemampuan untuk sampai pada tujuan, yaitu mengetahui ilmu, yang mana ilmu di sini adalah ilmu fikih, al ilmu bil ahkam, ilmu tentang hukum. Al maksudi minal ilmi, yang dimaksud dari ilmu. Nah, ilmu yang tadi, al ilmu bil ahkam. Liyahsulalahu, dia mengeluarkan semua kemampuan itu liyahsulalahu, tujuannya untuk biar memperoleh ilmu tadi, ilmu bil ahkam. Itu istihad. Mengeluarkan semua otaknya untuk mengambil hukum, istinbat hukum, sampai dia itu tahu ilmu dari hukum-hukum tersebut. Mengetahui kan nama lain dari ilmu. Terjemahnya mengetahui hukum-hukum Allah. Itu yang dimaksud di sini ilmu. Al-maksudi minal ilmi, yang dimaksud dari ilmu, yaitu al-ilmu bil ahkam. Liyahsulalahu, untuk agar diperolehnya. Kalau udah peroleh berarti dia tahu fikihnya. Itu istihad. Fal mustahidu mustahid in kana kamilal alati, kalau dia memiliki alat yang lengkap. Mustahid kalau memiliki alat lengkap. Apa alatnya? Tang, obeng, terus apa lagi? Itu alatnya tukang. Setiap orang punya alat. Alat dapur, alatnya kopi, ya, spatula, wajan. Alatnya mustahid apa saja? Banget. Ntar ini disebutkan alatnya ya, insya Allah. Ya, alatnya mustahid itu apa? Pertama ya usul fikih, terus ilmu bahasa, nahwu shorof, nasih mansukh, mengetahui ijma, ada amkhos. Itu kalau nggak salah dulu saya pernah mengumpulkan, saya punya tulisan tuh taklid gitu ya. Anti taklid, tanda tanya gitu, mereka yang anti taklid. Disebutkan oleh ulama syarat-syarat mustahid itu tadi, mengetahui ilmu bahasa, nahwu shorof, nasih mansukh, ijma. Yang paling penting yang tidak bisa diterima oleh orang lain, al-mauhibah minallah. Ada yang nambahin syarat mustahid itu apa? Mauhibah dari Allah. Intinya apa? Mustahid itu udah pilihan Allah. Kamu belajar giat segiat apapun, kalau memang Allah nggak ngasih mauhibah tersebut, nggak bisa jadi mustahid. Hampir mirip kayak Nabi. Intinya apa? Pilihan. Intinya mauhibah itu udah pilihan Allah. Ada yang nambahin syarat dari mustahid itu al-mauhibah minallah. Jadi dikasih oleh Allah kekuatan jadi istihad tadi.
malakah fikih ya. Jadi fikih itu kayak mengalir di darahnya. Fikih itu kayak kalau kita lagi ngobrol, udah kental. Itu syarat jadi mustahid. Apakah udah ada yang jadi mustahid di sini? Nah, mustahid kalau alatnya udah lengkap, fil istihad dan istihad kama taqaddam. Seperti yang udah lampau. Ini yang udah lampau di penjelasan mana? Penjelasan mufti kemarin tuh ya. Kan disebutkan di sana. Aliman bil fikhi aslan wa far'an, hilafan wa madhaban bi masail fikhi wa qawaidihi wa furu'ihi wa bima fiha minal khilafi. Ini wa yakuna kamilal alatin arifan bima yahtaju fil istinbatil ahkami min nahyi wal lugha wa ma'rifatir rijali wa tafsiril ayati al waridati fil ahkam wal akhbari al waridati fil ahkam dan seterusnya. Itu diantaranya. Mustahid kalau sudah mempunyai alat-alat ini, Pak ini istihada kalau dia beristihad, sudah punya alat istihad. Fil furu dalam furu fa'asob dan benar, falahu ajron, maka dia mempunyai 2 pahala. Itu kalau dia mustahid. Tapi kalau lihat permasalahan pada zaman sekarang, yang bukan mustahid disuruh kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dia mengeluarkan istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ternyata salah. Dapat pahala. Dosa. Orang nggak tahu kok sok tahu. Saya tuh sering mengumpamakan permasalahan fikih. Saking rumitnya itu saya umpamakan ya kayak seorang pilot lah. Mungkin kita tahu ada buku panduan pilot. Mungkin kita hafal. Apakah itu berarti kita itu bisa menyetir pesawat? Bukan. Kita tahu mungkin usul fikih. Kita tahu kaidah-kaidah gitu kan. Apakah berarti kita udah berhak untuk terjun langsung? Bukan. Orang di dapur, bukan koki. Dia tahu ini pisau, dia tahu ini bumbu, dia tahu semuanya nama-namanya. Tapi berarti dia berhak untuk meracik bumbu dan masak? Enggak. Mengetahui itu hal dan memakai bumbu-bumbu tersebut dan alat-alat tersebut itu hal lain, sesuatu yang berbeda. Makanya tidak semua, bahkan jarang, orang yang ahli tafsir mustahid, orang yang ahli hadis mustahid. Enggak. Imam Nawawi yang punya syarah Muslim yang juga hafal banyak hadis, enggak istihad mutlak. Ibn Katsir punya tafsir, enggak istihad sendiri. Karena itu tadi, kita mungkin tahu bumbu-bumbu dapur itu. Kita tahu alat-alatnya. Tapi kita bukan berarti kita bisa meraciknya. Kalau kita ngeracik dan awur-awuran, rusak, nggak bisa dimakan. Begitu juga hukum kalau diracik awur-awuran, hancur, nggak bisa dipakai. Ya. Makanya banyak para ahli tafsir, ahli hadis, itu dia tetap ikut madhab. Karena mereka cuma mengetahui saja hadis-hadisnya. Tapi belum sampai tahap meraciknya. Istihad yang dilakukan oleh para mustahid mutlak. Jadi kalau dia itu istihadnya benar, dapat 2 pahala. Ala istihadihi wa isobatihi, dan kebenarannya. Wa in istahada fima fiha wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau dia istihad dan istihadnya itu dia itu salah, ya lumayan, udah berusaha lah, kasih pahala 1. Syaratnya mustahil. Ala istihadihi, sebab istihadnya. Nah, makanya dalam hal ini pula kita menanggapi ketika ada permusuhan antara sahabat atau pertengkaran antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Aisyah sama Sayyidina Ali. Jangan kita menganggap mereka itu
Kita menghukumnya bukan kalau salah dan benar. Dalam arti ini dosa dan benar. Dalam ada mustahid. Sayyidina Muawiyah katibu wahyu Nabi, penulis wahyu Nabi. Sayyidah Aisyah, siapa Sayyidah Aisyah? Istri Nabi yang paling pintarnya perempuan. Mereka semuanya mustahid. Saya kasih contoh satu aja dalam perang, bukan di perang Jawa. Istihadnya tidak itu. Kalau ada orang yang terbunuh, wajib langsung dibunuh. Soalnya istihad langsung atau tidak? Karena apa? Karena kalau langsung di sini akan antara dua kemafsadatan lebih besar. Kita langsung bisa saja kita malah hilang Islamnya. Akhafu dororenya di mana? Mending kita kumpulkan tenaga dulu, kita bunuh. Itu istilahnya Sayyidina Ali. Kenapa kok sampai beda istilah seperti itu? Apa membunuh satu? Enggak, membunuh itu enggak diketahui. Tapi diketahui cuma orangnya yang Sayyidina Utsman itu. Dan kabilanya itu 2000 lebih. Itu banyak. Kalau kita bunuh satu orang, satu kabilah semuanya itu perang. Masalahnya di situ. Jadi bukan masalah yang ringan. Makanya kita mengatakan mauqif Ahlussunnah wal Jamaah itu Sayyidina Ali itu benar dalam istihadnya. Sayyidah Aisyah beristihad tapi kurang benar. Sayyidina Muawiyah beristihad tapi dapat pahala satu karena istihad. Tapi yang benar dalam hal ini adalah Sayyidina Ali istihadnya. Mereka beristihad. Seperti itu kita menanggapi perbedaan ulama itu. Kata Imam Bukhari, Imam Bajuri gimana? Imam Ibrahim Al-Laqani. Lupa saya tentang khilaf itu. Tilka ummatun qad khalat. Mereka udah lampau lah. Baik. Wah saya dalilu, dalil akan ada dalil itu. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Sebagian orang berkata kullu mujtahidin, semua mujtahid fil furu'i dalam hal furu'. Furu' itu syariat ya, hukum fikih. Kalau asal usul adalah akidah. Musib katanya, benar semuanya. Binaan ala anna hukmallahi haqqihi wa haqqi muqallidihi. Binaan ala anna, didasarkan bahwasanya hukum Allah pada hak dia, wa haqqi muqallidihi, dan hak yang mengikutinya, ma'adda ilaihi ijtihaduhu, yaitu sesuai dengan ijtihad dia. Itu hukum Allah. Jadi hukum Allah itu sesuai kamu ijtihadnya ini hukum Allah bagimu dan pengikutmu. Ijtihadnya Imam Hanafi seperti ini, itu hukum Allah bagimu sama pengikut. Jadi bukan kok hukum Allah itu A gitu. Itu dalam furu'. Itu yang mengatakan semuanya benar. Berarti yang kuat mana pendapatnya? Apakah semua benar atau ada yang benar, tapi yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1. Yang roji itu yang pertama. Ada yang benar, ada yang salah. Wala juzu, nggak boleh. Ayyukan kullu mustahidin, semua mustahid bil usul di dalam usul al-kalamiyah. Usul kalamiyah, al-aqaid, aqaid musibun. Benar, nggak boleh kita mengatakan semua mustahid dalam ilmu tauhid itu musib. Bisa. Bisa Nasoro itu mustahid kan? Benar mereka. Mereka kan mustahid, mereka kan ada semua otaknya untuk mencari Tuhan. Nggak bisa kalau hal ini. Masalah akidah nggak boleh. Oleh sebab itu,
ketika Nabi mengatakan iftaraqatil ummati ila salasan wa sab'ina firqatan, itu di sini adalah perbedaan akidah. Karena itu dicela sama Nabi. Yang benar cuma satu. Terus gimana dengan perbedaan fikih? Perbedaan tidak dicela fikih. Makanya nggak masalah perbedaan dalam fikih itu. Karena tidak dicela. Perbedaan dalam fikih itu ada legalitasnya dari Nabi. Jadi perbedaan dalam fikih itu ada contohnya. Di Nabi juga kan ketika memahami sholatlah kamu di Bani Quraidah, la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Tapi sahabat ada yang istihad, ini maksudnya suruh cepet-cepet, tapi kalau waktu asar ya kita sholat. Satunya bilang enggak, meskipun sampai kodok kita tetap harus sholat di Bani Quraidah. Akhirnya ngadu kepada Nabi, kata Nabi ya keduanya benar. Berarti kan ada legalitasnya, beda dalam fikih. Tapi kalau dalam usul nggak bisa. Yang benar adalah yang benar sesuai dengan otak. Makanya ketika saya pernah ditanyain oleh orang itu, ya kan kita nggak tahu yang benar siapa, apakah Asy'ari yang benar, apakah Mu'tazilah yang benar. Kan barangkali Mu'tazilah yang benar, kita kan nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya kita tes, kita uji lihat otak. Loh, nggak ada yang mengetahui kebenaran tuh. Gini mas, kebenaran itu ada dua derajatnya. Ada yang doruri, ada yang nadori. Kebenaran yang doruri itu ya semuanya pasti tahu. Tapi ada kebenaran, jangan dipungkiri kita nggak bisa tahu kebenaran tuh. Kita bisa tahu kebenaran tuh. Contoh 1 tambah 1 2. Doruri kan? Masa kamu masih mengingkari bahasanya nggak ada yang tahu kebenaran? Kebenaran itu bisa diketahui. Itu yang doruri. Ada yang nadori. Seperti jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Ya. Atau sama dengan 2 sudut siku-siku. 90 tambah 90. Ini nadori, harus dicek dulu. Atau yang sering saya kasih contoh itu kan. 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Kalian belum pasti percaya sama saya kalau belum dicek. Ini nadori. Sama dengan urusan akidah yang mungkin rumit. Itu adalah bisa dicek kebenarannya. Dan bilang, ya bisa saja Mu'tazilah yang benar. Jangan, nggak bisa. Kita cek. Ya kan? Itu cuma orang-orang yang cuma pakai bisa saja itu nggak mau ngecek. Coba kita cek. Mana yang akal, yang membenarkan. Kalau memang itu urusannya dengan akal. Jadi seperti itu ya kompleksnya itu. Jadi jangan kita itu cuma bilang yang tahu kebenaran hanya Allah. Hanya repot kalau orang kayak gitu. Akhirnya dia kalau disuruh mengajarkan soal ujian nggak dijawab, soalnya saya nggak pasti benar, yang tahu kebenaran hanya Allah. Ya kan? Ini benar, Mu'tazilah benar, ini benar, cuma beda jalannya aja. Itu kadang-kadang. Kalau kayak gitu ya kayak orang SD itu kan, ujian matematika. Itu mungkin benar itu, soalnya ada yang dibuang dalam pikirannya gitu. Nggak ada ujian sekalian. Kalau memang nggak bisa dites kan kebenaran itu. Paham ya? Karena saya pernah tanya itu, apa 10 dibagi 5 sama dengan berapa gitu kan? 2 gitu. Ada yang ngeles masih ya. Jadi dia tuh maksudnya itu kayak gini. 1 ditambah 9 sama dengan berapa? 10. 4 ditambah 6 sama dengan berapa? 10. Sama-sama 10, sama-sama benernya, cuman beda caranya.
Itu beda kasusnya kalau kayak gitu ya. Yang saya tanyakan itu 4 ditambah 6 sama dengan 9. Benar atau enggak? Salah, jangan bilang itu benar. Iya kan? Kalau itu kan memang benar ya. Karena beda cara kan. Kalau kasusnya kayak gini, benar atau enggak? Nah itu masalahnya. Dalam akidah juga sama. Nah, mereka itu ingin membuat kayak 1 ditambah 9, 10 itu Asy'ari. Kalau Mu'tazilah itu 6 ditambah 4 sama dengan 10 juga. Apakah kita cek seperti itu? Tidak. Paham ya? Oleh sebab itu nggak boleh mengatakan mustahil dalam usul itu musyrik. Li'anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalah. Karena itu akan menyebabkan membenarkan orang yang ahli dhalalah, yang ahli sesat. Minan Nasoro, dari Nasrani, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma dari kelompok sebelah aja. Fi qaulihim bit taslis, yang mengatakan Tuhan itu 3, trinitas. Wal majus, majusi fi qaulihim bil aslain, yang mengatakan ada 2 asal lil alam, untuk alam, yang mana keduanya ini adalah qadim. Berarti syariat untuk Allah. Apa itu 2 asal? An-nur fi qaulihim bil aslaini lil alam, an-nuri wad dhulma, yaitu cahaya dan kegelapan. Wal kufar, dan orang-orang kafir binafihim tauhid, ketika mereka menafikan tauhid, wa bi'satir rusuli, dan bisa rusul. Wa bi'satar rusuli, ya, nafi bi'satar rusuli. Wal ma'adi fil akhirati, dan ma'ad di akhirat. Wal mulhidina, dan orang-orang mulhid. Yang dimaksud mulhid di sini adalah Mu'tazilah ya. Karena mulhid kan nggak percaya Tuhan. Ini bisa dipahami setelahnya. Binafihim sifatillahi ta'ala. Mulhid bukan sifat Allah, Tuhan semuanya kan. Mulhid di sini dari bahasa al-ilhad, seperti yang dijelaskan dalam syarahnya ini, hasiahnya. Ilhad itu al-mail anil istiqomah, condong dari jalan lurus, yaitu kelompok sesat. Mu'tazilah di sini. Yang mana mengingkari sifat Allah kalam, seperti kalam. Mu'tazilah kan mengingkari sifat kalam azali. Maksudnya Al-Qur'an adalah hadis. Mu'tazilah. Wa khalqihi af'alal ibadi, dan Allah itu menciptakan perbuatan hamba. Mu'tazilah tidak mengingkari dia. Perbuatan hamba ya dari hamba, bukan dari Allah. Wa kaunihi mar'iyan fil akhirati, Mu'tazilah tidak mempercayai bahwasanya Allah itu terlihat di akhirat. Kaunillahi Allah mar'iyan terlihat fil akhirati akhirat. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Wa dalilu man qala, dalil orang berkata, laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban, laisa tidak kullu mujtahidin, semua mujtahid fil furu'i, dalam furu' itu musiban, benar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu, maaf, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istahada, barang siapa yang istihad fa ashaba, dan benar, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Wa man istahada wa akhta falahu ajrun wahid. Wa man istahada, barang siapa istihad wa akhta, dan salah, falahu, maka ia berhak ajrun wahid, 1 pahala. Wajib dalil wajah dalilnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi khatta al mustahida, menyalahkan kan, wa akhta taratan, wasawabahu, dan membenarkan ukhra, kadang-kadang membenarkan, kadang-kadang menyalahkan. Wal hadisu rawahu Syaikhaini, hadis diriwayatkan oleh 2 syekh, Bukhari Muslim. Walafdul Bukhari, lafadznya Bukhari, idza istahada al hakimu, kalau istihad hakim, fahakama, terus mengasih hukum, fasaba, dan benar, falahu ajron, dia berhak mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama wa akhta'a, kalau dia ngasih hukum terus salah, falahu ajrun, maka dia cuma mendapatkan 1 pahala. Wallahu a'lam bissawab. Dengan ini kita udah atam syarah waraqat. Semoga kita diberikan oleh Allah futuh dan manfaat
kita bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Karena mungkin selama kita belajar, kita pahamnya mungkin 50% atau berapa kan. Itu semuanya akan lengkap kalau memang dapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkah dari musannifnya. Ibarat kitab ini tuh kitab orang lain, kitabnya musannif. Kita belum bisa memanfaatkan sepenuhnya kalau kita tidak dapat izin dari musannif tersebut. Semoga kita dapat berkahnya sehingga kalau kita baca lagi kita akan semakin paham. Begitulah ilmu. Kalau kita baca sekali biasanya nggak paham. Kita baca 2 kali, 3 kali, lama-lama kita paham. Jadi memang perlu berulang-ulang dibaca sama minta pertolongan pada Allah karena yang memberikan pemahaman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wa najatan min nari wa naqbil jabal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham Syekh Imam Haramain Arham Syekh Al-Mahalli. Allahumma arhamhuma waghfir Allahumma dzunubahuma ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bihima wal muslimina jami'an amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridha wat taqwa wal ikhlas ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ij'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.